Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mutia Trinur Anissa, NPM E1D017164, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Pada video sebelumnya, kita sudah menganalisis dua buah model regresi linier dengan metode OLS, yaitu yang pertama regresi linier sederhana dan yang kedua regresi linier berganda. Nah, yang akan saya gunakan sebagai contoh interpretasi hasil kali ini adalah hasil analisis linier berganda dengan metode OLS. Baiklah, langsung saja kita buka hasil analisisnya. Kemarin kita sudah menganalisis data usaha tani jagung dan hasil analisisnya sudah kita pindahkan ke Microsoft Word seperti tampilannya yang ada di layar. Dan di sini sudah ada beberapa bagian yang saya tandai. Nah, di sini ada R². Nah, untuk di sini ada nilai F. Lalu yang di sini ada hasil analisis uji T-nya yang bisa kalian lihat sendiri di layar ini. Lalu di sini juga ada matriks korelasi dan matriks koovarian. Hasil analisis ini bisa kita persingkat atau kita buat lebih simpel dalam dua bentuk penyajian yang berbeda. Pertama, yaitu dalam bentuk persamaan seperti yang telah kita buat sebelumnya. Persamaan regresi linier berganda untuk analisis kali ini berbentuk seperti ini, atau yang kalian bisa lihat di layar saat ini, yaitu variabel YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T dan ET. Nah, dari model seperti ini, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai hasil dari analisisnya ke dalam persamaan. Nah, di sini yang sudah saya warnai warnanya ungu muda itu adalah nilai konstanta baik estimate koefisiennya di atas dan standar errornya yang ada di bawah. Lalu konstantanya bernilai 22.132. Terus standar errornya bernilai 164.1. Next, yang warna hijau itu adalah hasil analisis untuk variabel pestisida. Nilainya itu 41.155, estimate koefisiennya dan standar errornya 41.74. Lalu untuk yang warna hijau tua adalah hasil analisis variabel benih. Nilainya estimate koefisien 281.90 dan untuk standar errornya 41.32. Lalu untuk yang warna ungu tua itu adalah hasil analisis pupuk. Nilai estimate koefisiennya 2.5502 dan standar errornya itu 0.5563. Nah, inilah bentuk tampilan penyajian dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk model. Next, kita akan menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk tabel saji. Nah, tabel ini cukup simpel, hanya terdiri dari dua kolom dan beberapa baris sesuai jumlah variabel yang akan kita analisis. Kolom yang pertama yaitu adalah variabel nama. berisikan nama-nama variabel yang telah kita analisis.
Yang perlu diingat, pada kolom ini hanya berisi variabel-variabel independennya saja. Contohnya seperti konstanta, pestisida, benih, dan pupuk. Lalu selanjutnya ada R² dan F hitung. Dan pada kolom kedua ini ada koefisien. Kolom ini berisi angka-angka hasil analisis yang telah kita kerjakan. Baiklah, langsung saja yang pertama di sini kita ada melihat nilai S²-nya. Nilai R² kita gunakan sebagai nilai indikator ketepatan model. Maksudnya adalah nilai S² kita gunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Ini sebagai contoh. Sekarang kita mempunyai nilai S² sebesar 0,9392. Nilai ini kita pindahkan ke tabel saji, itu berada di sini. Nah, nilai ini artinya model yang kita gunakan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 0,9392%. Sisanya, model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maka dari itu, setiap persamaan atau model analisis selalu diakhiri dengan huruf ET atau kode ET. Nah, di sini gunanya ET adalah sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat itu memiliki potensi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, variabel yang kita masukkan ke dalam model antara lain yaitu X1 pestisida, X2 benih, dan X3 pupuk. Bagaimana pengaruh ketiga variabel X tersebut terhadap variabel Y-nya? Dalam hal ini adalah jumlah produksi jagung. Itu fungsi dari nilai R². Next, kita melihat di sini ada nilai uji F. Nah, uji F di sini itu merupakan salah satu bentuk uji statistik yang ada di dalam model ekonometrika. Berbeda dengan uji T yang menganalisis pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y-nya, atau masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk uji F, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependennya. Jadi, untuk uji F itu, kita ingin menganalisis atau ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 terhadap variabel Y. Jadi, pengaruhnya secara bersama-sama, variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Berbeda dengan uji T yang telah kita lakukan sebelumnya. Uji T itu hanya menganalisis pengaruh salah satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Misalnya, pengaruhnya variabel X1 terhadap YT, atau variabel X2 terhadap YT, atau variabel X3 terhadap YT. Nah, itulah bedanya. Bagaimana pengujiannya? Pengujian uji F itu sama dengan cara melakukan uji T. Kita menggunakan kriteria pengujian yang sama, yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 terima H1, atau sebaliknya. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0 tolak H1. Nah, untuk nilai uji F-nya yang ini, yaitu 133.853. Itu sudah kita pindahkan ke sini ya. Selanjutnya, sekarang kita lakukan uji F. Berdasarkan nilai yang sudah kita miliki, di sini kita memiliki F hitung sebesar 133.853. Dibandingkan dengan 5% sebesar 3,35, maka didapatkan hasil pengujian yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga tolak H0 dan terima H1. Artinya, ketiga variabel independen yang kita miliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Lalu selanjutnya kita lakukan uji statistik secara versial atau uji T. Nah, uji T ini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Sebagai contoh, kita ambil untuk pestisida di sini, koefisiennya sebesar 41.155 dibagi 41.74. Sebenarnya, kita tidak perlu membagi angka T hitungnya, karena sudah ada pada hasil analisis sebesar 0.9860 dan di sini ada tabelnya 5% atau sebesar 2,054. Sekarang kita bandingkan T hitung dengan variabel pestisida dengan T tabel 5%. Lalu kita masukkan di sini variabel pestisida. T hitungnya sebesar 0.9860 dibandingkan dengan T tabel 5% yaitu sebesar 2,056. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar antara T tabel dengan T hitungnya. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa T tabel lebih besar daripada T hitung. Jadi, hasil pengujian dari uji T terhadap variabel pestisida yaitu T tabel lebih besar daripada T hitung. Sehingga kita harus menolak H1 dan menerima H0. Artinya bahwa variabel pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Selanjutnya, hasil analisis tersebut tidak hanya berhenti pada bagaimana pengaruhnya saja, tetapi kita juga harus menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Nah, apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah nilai koefisien regresi atau pada tabel ini adalah nilai yang tidak kita buat di dalam kurung. Untuk variabel pestisida nilainya adalah 41.155. Nah, dari hasil uji T yang kita lakukan diketahui bahwa nilai T hitung pestisida kurang dari T tabel sehingga variabel pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Dilihat dari koefisien regresi sebesar 41.155, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan luas lahan 1 hektar, maka penambahan jumlah produksi yang didapatkan petani sebesar 41.155 kg. Lalu selanjutnya untuk variabel benih, T hitungnya itu 6,822 dibandingkan dengan T tabel 5% 2,056. Di sini sudah terlihat bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga tolak H0 terima H1. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel benih berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Untuk besar pengaruhnya itu sebesar 281.90. Artinya, jika petani melakukan penambahan jumlah bibit 1 kilo, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani adalah sebesar 281.90 kg. Selanjutnya, untuk variabel pupuk, nilai T hitungnya sebesar 4.584 dibandingkan dengan T tabel 5%, yaitu 2,056. Maka dapat dipastikan nilai T hitung dari variabel pupuk lebih besar daripada T tabel. Artinya, kita harus menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Untuk besar pengaruhnya itu sebesar 2.5502. Artinya, jika petani melakukan penambahan jumlah bibit 1 kg, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani adalah sebesar 2.5502 kg. Lalu, di sini saya akan menyajikan uji statistik yang telah saya lakukan. Jadi, interpretasinya adalah yang pertama itu ada
pestisida. Dari hasil uji teh yang dilakukan, diketahui bahwa nilai teh hitung pestisida kurang dari T tabel, sehingga variabel pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Dilihat dari koefisien regresi sebesar 41.155, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan luas lahan 1 hektar, maka penambah jumlah produksi yang didapatkan petani sebesar 41.155 kg. Baiklah, itu saja video kali ini tentang estimasi model regresi linear berganda dengan metode OLS. Semoga video kali ini bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.